Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi ada banyak banget pertanyaan yang masuk pada kolom komentar seputar pruning atau pemangkasan pada tanaman padi. Dan salah satunya dari akun Yodaken. Pruning pada tanaman padi bagaimana menurut Anda, Pak? Nah, jadi pruning ya sahabat tani ya kan adalah pemangkasan daun pada tanaman. Dan soal pruning ya sahabat tani atau pemangkasan daun ini sudah pernah loh sebenarnya saya bahas pada video yang ini. Tetapi khusus untuk tanaman padi, maka mari kita bahas apa aja sih kira-kira kelebihan dan juga kekurangannya pada tanaman padi. Dan kita mulai pembahasannya dari kelebihan dari pemangkasan pruning pada tanaman padi. Pertama, pruning atau pemangkasan pada daun tanaman padi itu ternyata dapat meningkatkan sirkulasi udara antar tanaman. Sekaligus juga ya sahabat tani memungkinkan sinar matahari bisa langsung tembus sampai ke tanah ya sahabat tani, sampai menyinari seluruh bagian tanaman kita, sehingga otomatis dapat mengurangi kelembapan berlebih yang bakalan jadi perkembangan patogen penyebab penyakit. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, pruning juga memungkinkan sinar matahari bisa tembus lebih merata pada bagian dari tanaman kita, sehingga dapat membuat proses fotosintesis dari tanaman kita tuh menjadi jauh lebih efisien lagi. Kemudian yang ketiga ya sahabat tani, dan ini cukup penting juga ya sahabat tani, yaitu dapat memudahkan kita dalam pengendalian hama tanaman. Karena terkadang ya sahabat tani, hama tanaman padi itu kan lebih banyak menyerang pada bagian bawahnya ya nggak sahabat tani. Dan pasti bakalan sulit kan buat dikendalikan ketika daun tanaman kita tuh masih banyak dan bertumpuk-tumpuk ya nggak sahabat tani. Maka dengan kita tuh mengurangi atau memangkasnya, maka dapat memudahkan kita dalam proses pengendalian hama. Kemudian yang nomor 4 ya sahabat tani, dan ini masih seputar dari perawatan tanaman. Pemangkasan daun ya sahabat tani juga dapat mempermudah kita dalam proses pengendalian gulma. Baik secara manual ya sahabat tani, pakai salam 5 jari gitu kan, yang ketika cap langsung cabut gitu ya sahabat tani. Atau pakai herbisida selektif juga bisa ya. Sehingga ya sahabat tani, semburan dari herbisida selektif tersebut lebih banyak bakalan mengenai dari gulma sasarannya. Selanjutnya yang kelima ya sahabat tani, pemangkasan daun pada tanaman padi juga dapat merangsang dari pertumbuhan vegetatif. Artinya di sini ya sahabat tani, semakin baik dari kualitas masa vegetatif tanaman juga pasti bakalan berpengaruh nantinya pada masa generatif tanaman tersebut. Kemudian yang keenam ya sahabat tani, pemangkasan atau pruning pada daun tanaman padi bisa dilakukan juga pada daun-daun tanaman yang sudah terkena penyakit sebelum kita berikan aplikasi fungisida. Dan ini tentunya bakalan lebih mengefisienkan dari penggunaan fungisida serta dapat merangsang munculnya daun-daun baru yang jauh lebih sehat lagi. Kemudian yang ketujuh ya sahabat tani, pemangkasan pada daun tanaman padi juga dapat meminimalkan dari resiko roboh akibat angin kencang. Artinya ya sahabat tani, siapa tahu gitu kan di daerah Anda, atau misalnya Anda bertempat tinggal di daerah yang memang rawan banget kena angin kencang ya sahabat tani, yang bahkan di sini di depan kantor gitu ya sahabat tani, itu sampai pohon-pohon gelodokan tiang itu sampai roboh gitu ya sahabat tani. Nah, kalau Anda berada pada area atau daerah yang memang rawan banget yang seperti itu ya sahabat tani, maka pemangkasan pada daun tanaman padi juga bakalan meminimalkan terjadinya kerusakan pada tanaman padi kita. Kemudian kelebihan yang ke-8 ya sahabat tani, pemangkasan pada daun tanaman padi juga dapat mengurangi biaya-biaya gitu kan. Karena baik penyemprotan pupuk misalnya, kemudian penyemprotan pestisida baik itu fungisida, insektisida maupun herbisida selektif ya sahabat tani, volumenya pasti nggak bakalan sebanyak ketika daun tanaman itu masih banyak gitu ya sahabat tani. Dan ini tentunya pasti bakalan lebih mengirit atau menghemat ya sahabat tani, serta mengefisienkan dari biaya-biaya penyemprotan. Lalu yang ke-9 ya sahabat tani, pruning atau pemangkasan pada daun tanaman padi juga dapat mempermudah pada proses pemanenan. Karena seperti yang saya bilang pada video yang ini ya sahabat tani,
Nah, pemangkasan atau pruning itu juga dapat memungkinkan tanaman tumbuh jadi lebih pendek ya sahabat tani, atau istilahnya saya bilang ceper gitu ya sahabat tani. Sehingga memudahkan kita dalam proses pemanenan nantinya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir ya sahabat tani, pruning atau pemangkasan pada daun tanaman kita juga dapat meningkatkan dari kuantitas panen tanaman. Dan ini terjadi karena kan masa vegetatifnya lebih maksimal kan ya sahabat tani. Jadi otomatis kan anakannya juga bakalan lebih banyak ya sahabat tani. Dan ini yang dapat menyebabkan buah atau bulir tanaman padi yang dihasilkan juga bakalan lebih banyak daripada yang tidak ya sahabat tani. Maka otomatis ya sahabat tani, kalau bulir yang dihasilkan bakalan lebih banyak gitu kan, maka pasti juga bakalan berpengaruh pada besaran panen yang bakal kita dapetin. Tetapi di balik kelebihannya itu semua juga ternyata ada kekurangannya loh ya sahabat tani. Dan ini pastinya bakalan jadi pertimbangan dalam penerapannya kita di lapangan. Pertama ya sahabat tani, seperti kelebihannya tadi gitu kan, yaitu dapat meningkatkan sirkulasi udara sekaligus juga memungkinkan sinar matahari itu bisa langsung tembus ya sahabat tani sampai ke tanah gitu kan. Maka betul banget ya sahabat tani, itu dapat mengurangi kelembapan tanah. Dan ini tuh pasti bakalan bagus banget ya sahabat tani kalau kita terapkan pada saat cuacanya tuh musim hujan. Tetapi ini sebaliknya sahabat tani, ketika itu diterapkan pada kondisi yang kurang air atau istilahnya cuacanya jarang hujan atau kemarau gitu ya sahabat tani, maka otomatis air yang bakalan menguap atau istilahnya tuh evaporasi gitu ya sahabat tani bakalan menjadi jauh lebih tinggi. Sehingga ya sahabat tani, resiko kehilangan air tanah itu bakalan lebih tinggi juga. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, selain kehilangan air yang lebih tinggi juga, pada tanaman sendiri ya sahabat tani juga lebih berisiko terjadi namanya dehidrasi. Udah sering dengar kata dehidrasi kan ya sahabat tani? Itu adalah kondisi di mana kehilangan air itu lebih tinggi daripada air yang tersedia. Makanya disebut dengan dehidrasi ya sahabat tani. Makanya kita perlu hati-hati ya sahabat tani kalau kita tuh mau terapin pruning pada tanaman kita. Terutama misalnya di tempat kita tuh saat itu tuh jarang ya sahabat tani terjadi hujan gitu kan, atau kemarau kondisinya sahabat tani, itu pasti bakalan mempercepat terjadinya ketidakseimbangan air pada tanaman kita. Ketiga, karena tanaman dirangsang kembali buat memaksimalkan pertumbuhan vegetatifnya, maka bisa jadi juga ya sahabat tani bakalan berpengaruh pada sedikit tertundanya masa generatif tanaman gitu kan. Kemudian yang keempat ya sahabat tani, pemangkasan atau pruning pada daun tanaman padi ketika itu dilakukan tanpa perencanaan di awal-awal ya sahabat tani, pasti bakalan jadi membebani biaya produksi tambahan kita ya sahabat tani. Karena kan mangkas tanaman dengan luasan tertentu, apalagi sampai 1 hektar ya sahabat tani, kan nggak bakalan cukup waktu sebentar ya nggak sahabat tani, pasti kan butuh waktu yang lama. Terkadang juga kan kita ngupah orang ya nggak sahabat tani, sehingga otomatis kalau kita tidak lakukan dengan perencanaan di awal ya sahabat tani, pasti bakalan jadi biaya tambahan juga yang bakal membebani biaya usaha tani kita. Lalu kemudian yang kelima ya sahabat tani, pemangkasan pada daun tanaman padi atau pruning ya sahabat tani, ketika dilakukan pada waktu yang tidak tepat itu justru dapat memacu stres pada tanaman kita. Maka waktu ya sahabat tani yang paling tepat kalau kita mau lakukan pruning atau pemangkasan daun sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari, oke? Kemudian yang keenam ya sahabat tani, pemangkasan kalau kita lakukan tanpa perencanaan yang matang ya sahabat tani juga pasti bakalan jadi jalan masuknya patogen penyebab penyakit gitu kan. Maka dari itu ya sahabat tani, ketika kita tuh misalnya selesai pemangkasan, maka kita mesti lakukan namanya proteksi gitu kan, menggunakan fungisida atau bakterisida protektif supaya menghalangi masuknya patogen penyebab penyakit. Kemudian yang ketujuh ya sahabat tani, karena pemangkasan juga dapat menyebabkan penundaan pada masa generatif, maka tentu ya sahabat tani juga pasti bakalan berpengaruh pada waktu dari siap panen tanaman kita gitu kan. Dan biasanya nih ya sahabat tani, kalau misalnya panennya itu tertunda gitu kan, maka bisa jadi juga bakalan menambah resiko-resiko gitu kan. Misalnya serangan hama, sampai ya sahabat tani harga jual yang bisa jadi bakalan lebih rendah dibandingkan dengan yang panen lebih dulu gitu ya sahabat tani. Nah, jadi itulah kelebihan dan juga kekurangannya.
dan dalam penerapannya di tempat Anda, tetap ya sahabat tani, saya menyarankan daripada langsung kita tuh nyoba buat seluruh tanaman kita, maka mending ya sahabat ini lakukan prinsip namanya TOT. Tahu TOT? Test, Operate, Test, dan juga Exit ya sahabat tani. Saya singkat TOT gitu kan. Artinya coba dulu gitu kan pada beberapa tanaman atau beberapa areal tanaman gitu kan, sambil kita ukur atau evaluasi ya sahabat tani. Kalau ternyata pertumbuhan tanaman, respon atau reaksinya sampai dengan panen ya sahabat tani sesuai dengan yang kita harapkan, maka silakan terapkan pada lahan yang lebih luas atau semua tanaman Anda pada saat musim yang selanjutnya ya sahabat tani. Jadi seperti itulah penjelasan seputar pruning atau pemangkasan daun pada tanaman padi. Mudah-mudahan jadi pertimbangan Anda kalau mau menerapkan. Jadi itu tadi ya sahabat tani, dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya silahkan klik dulu dan juga bagikan video ini biar yang lain juga tahu informasinya. Terima kasih ya sahabat tani, dan di samping sini gitu kan ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.